Salam, kembali lagi bersama saya Salum Adrian Papahan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau dalam bahasa Inggrisnya Latin Square Design. Biasanya ini disingkat dengan RBSL atau LSD. Nah, terus sebelum kita mulai ke pembahasannya, mari kita untuk mensupport channel YouTube saya ini dengan like dan share ke teman-teman semua lainnya agar video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya juga tak lupa dan terus mengingatkan kepada kita semua agar untuk menjaga kesehatan kita karena cuaca masih kurang bagus, dan tetap ikuti protokol kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari COVID dan COVID-19 ini agar cepat pergi dari Indonesia ini. Dan jangan lupa juga untuk vaksin karena itu aman dan halal ya. Jangan lupa juga untuk tetap minum air putih yang hangat agar imun kita tetap stabil. Baiklah, mari kita mulai ke pembahasannya. Ini dia adalah rancangan bujur sangkar Latin. Ya, mengapa sih kita harus mempelajari rancangan bujur sangkar Latin ini? Apa sih yang melatar belakanginya? Nah, bagi seorang peneliti, alangkah lebih bagusnya jikalau semua faktor-faktor itu dianggap homogene, baik itu faktor alam maupun faktor fisik. Akan tetapi, jika ada keberagaman dari faktor-faktor tersebut itu di luar kuasa dari si peneliti, ketika si peneliti itu hendak menghomogenkan, maka kita perlu menggunakan rancangan penelitian Latin Design Square atau rancangan bujur sangkar Latin. Nah, di sini itu yang melatar belakanginya. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya seorang penelitian ingin melakukan penelitiannya di daerah yang berlereng yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda, maka setiap ketinggian lereng tersebut dibikin ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya kelompok yang pertama ini dia memiliki ketinggian dari 20 meter sampai 50 meter di atas permukaan laut. Kemudian kelompok yang kedua dia ini pada ketinggian 50 sampai 70 meter di atas permukaan laut, dan begitu seterusnya. Perlu diingat bahwasannya untuk pembagian kelompok dari rancangan bujur sangkar Latin ini, dia ini harus jarak antara kelompok 1 dan kelompok 2 harus konstan. Seperti contoh tadi itu ada ketinggian 20 sampai 50, 50 sampai 80, 80 sampai 110. Itu kira-kira begitu. Jadi tujuan dari pengelompokan 1, 2, 3, 4 dan 5 ini bertujuan agar mengurangi keberagaman. Jadi pada kelompok 1 ini dia untuk ketinggian tempatnya sudah seragam. Untuk di kelompok 2 ini ketinggian tempatnya sudah beragam. Akan tetapi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ini kan tadi ketinggiannya berbeda. Yang diseragamkan itu ketinggian pada kelompok 1 ini terhadap dari perlakuan yang akan diberikan di kelompok 1 ini. Jadi pada RBSL ini dia akan menjadi lebih akurat, lebih efisien dari rancangan-rancangan lainnya seperti rancangan acak kelompok dan rancangan acak lengkap. Ini dapat kita lihat dari cara untuk menghomogenitaskan atau menyamakan atau untuk mengurangi dari keberagaman lingkungan yang tidak bisa kita kontrol lagi. Dapat kita lihat dari gambar ini bahwasannya terdiri dari 5 kelompok dan 6 perlakuan. Yang perlakuan ini bisa pemberian pupuk atau pemberian mikoriza dan banyak lainnya. Nah, jadi kelompok ini di gambarnya ada 5 kelompok dengan 6 perlakuan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk menentukan tempat dari perlakuan-perlakuan tersebut? Karena tempat dari kelompok 1 dan kelompok 2 sampai seterusnya itu berbeda-beda tempatnya. Nah, dia itu ada 2 cara, yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan menggunakan bilangan acak. Cara yang kedua ialah dengan mengundi. Mengundi ini kita buat sendiri. Nah, karena kita ini berdasarkan
ilmiah untuk mengurangi yang namanya subjektivitas atau mengurangi yang namanya pilih memilih. Sangat disarankan untuk menggunakan yang namanya bilangan acak. Perlu diingat juga bahwasannya rancangan bujur sangkar Latin ini ada istilah namanya lajur dan baris. Nah, apabila kita sudah menguasai atau mengenal yang namanya Excel, nah di Excel itu kan ada kolom dan baris juga. Nah, akan tetapi kolom pada Excel ini akan kita ganti dengan namanya lajur. Untuk posisinya tetap sama saja. Terus dalam rancangan bujur sangkar Latin ini jumlah lajur harus sama dengan jumlah dari si baris. Nah, dan jumlah lajur dan jumlah baris ini harus sama. Jadi jumlah baris sama dengan jumlah lajur sama dengan jumlah perlakuan. Jadi dapat kita lihat di tabel ini dia untuk ukuran 3x3, untuk RBS 4x4, 5x5, 6x6 sampai seterusnya sampai di sini 11x11. Untuk pengacakan dari perlakuan-perlakuan yang akan kita buat ke dalam tabel, yang dimana tabel RBSL ini terdiri dari baris dan lajur, bahwasannya dia itu setiap satu baris harus terdiri dari harus ada satu perlakuan di dalam satu baris. Jadi misalnya dia itu ada 6 perlakuan disimbol dari A, B, C, D, E, F. Nah, apabila dalam satu baris tersebut itu ada 2A, maka itu tidak boleh, maka harus kita lakukan pengacakan ulang. Nah, cara pengacakan tadi sudah saya katakan, yaitu bisa melalui bilangan acak ataupun bisa melalui pengacakan dengan cara di lotre, atau bagaimana caranya biar kita buat. Cuman persyaratan cuman yang satu itu tadi aja. Dia dalam satu baris harus ada setiap perlakuan dan tidak boleh ada 2 perlakuan diulang secara langsung dalam satu baris maupun dalam satu lajur. Jadi berikut adalah tabel dari bilangan acak. Nah, berikutnya ini ada contoh dari perlakuan yang telah kita lakukan pengacakan. Jadi misalnya di sini ini kita menggunakan bilangan acak itu dimana kita ambil 3 angka dari belakang. Jadi misalnya dia itu dapat yang pertama itu 628, 846, 475, 902, dan 452. Nah, kemudian bilangan acak ini yang udah kita pilih ini tadi, kita urutkan dia nilainya dari yang terkecil ke yang terendah. Nah, nanti dia dapat itu peringkat yang pertama itu nilai yang paling kecilnya itu 452 sampai ke yang paling besarnya itu 902. Dari hasil pengacakan atau pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian kita buat dia rencana baru, di mana dia ini menjadi pada baris yang ketiga menjadi baris yang pertama, baris yang keempat menjadi baris yang kedua, baris yang ketiga menjadi baris yang kedua menjadi baris yang ketiga, baris yang keempat menjadi baris yang kelima menjadi baris yang keempat, baris yang ke satu menjadi baris yang kelima. Jadi dapat kita lihat nanti dia itu dari tabel yang ini, tabel yang lama menjadi kita buat dia tabel yang baru menjadi seperti ini. Kemudian kita lakukan pengacakan susunan lajur dengan menggunakan prosedur yang sama dengan penyusunan baris. Kemudian kelima bilangan acak tersebut yang terpilih ini, yang dari tabel ini, kita lakukan peringkatan lagi. Selanjutnya kita membuat lajur rencana akhir. Nah, caranya itu sama seperti membuat lajur yang lama menjadi lajur yang baru. Untuk lajur baru ini yang di baris keempat, kita akan mengubahnya menjadi lajur rencana terakhir. Kita masukkan dia di baris pertama. Kemudian untuk baris yang kedua di lajur rencana akhir ini diambil dari baris pertama dari lajur yang baru. Begitu seterusnya sampai dia nampak seperti tabel seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam sidik ragam. Nah, di sidik ragam ini nanti dapat di jumlah lajur C,
dia itu pada lajur 1 jumlahnya 6,350, lajur 2 4,395, lajur 3 6,145, dan lajur 4 4,475. Nanti dapatlah dia itu dengan jumlah lajur C di keseluruhan itu dengan nama jumlah baris. Nanti dapat itu jumlah baris R nya 5170. Kemudian nanti dapatlah jumlah umumnya atau jumlah umum G. Nanti dapat itu dia nilainya 21,365. Nah, nanti dapat aja perlakuan dengan jumlah perlakuan untuk A nya ini 5855. Nanti kalau untuk rata-ratanya dia dibagi dengan 4 karena dia ini terdiri dari 4 jalur, 4 lajur. Nah, kemudian kita melakukan penyusunan garis sidik ragam. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini, dia itu sumber keragamannya dapat dilihat dari keragaman baris, lajur, perlakuan, galat, dan umum. Nanti dia di sini inilah mengapa pada saat kita menggunakan RBSL dia ini akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien karena baris dan lajurnya ini yang sumber keragamannya ini nanti sudah dipisahkan. Nah, kemudian masuklah kita perhitungan dari derajat bebas umum, kemudian derajat bebas baris, derajat bebas galat, baru masuk ke faktor koreksi, baru dapat nanti JK umum. Ini hanya matematikanya saja. Kemudian dapat JK baris, nanti dapat juga JK lajur, baru dapat juga JK perlakuan. Nanti JK galat ini JK umum yang sudah kita cari tadi dikurang sama JK baris, kemudian dikurang sama JK lajur, dan dikurang juga sama JK perlakuan. Nah, di sini kita melakukan perhitungan dari kuadrat tengah dari si baris dan kuadrat tengah dari si lajur. Perlu diingat kalau misalnya kita penghitungan dari untuk kuadrat tengah baris, kita harus menggunakan jumlah kuadrat dari si baris per lajurnya dikurang 1. Nah, baru untuk KT lajurnya kita memakai angka atau data dari jumlah kuadrat lajur. Nah, kemudian masuk kuadrat tengah dari perlakuan, kita masukkan juga jumlah kuadrat perlakuan. Baru masuk kita ke kuadrat tengah galat. Baru masuklah kita ke perhitungan F, dimana nanti hasilnya ini apakah dia diterima atau tidak, atau apakah F ini untuk apakah dia berpengaruh sangat nyata atau tidak, nanti dihubungkan dengan F tabel. Nah, ini perhitungan F ini dengan cara KT perlakuan per KT galat. Kemudian nanti setelah itu kita dapat koefisien keragamannya dengan cara akar kuadrat tengah galat per rataan umum dikali 100%. Jadi kalau dia koefisien keragamannya ini harus dalam bentuk persen. Nah, kemudian setelah kita melakukan analisis keragamannya kan nanti dapat lagi itu F hitung. Nah, setelah sudah itu kita bandingkan dia sama F tabel. Nah, pada data yang ini dia memiliki nilai F hitung lebih besar daripada F tabel 5%, tapi lebih kecil daripada F tabel 1%. Maka hasilnya ini dia dikasih bintang 1 atau berpengaruh nyata. Nah, kemudian cara penghitungan dari F baris ini kuadrat tengah baris per kuadrat tengah galat. Jadi ini juga harus perhitungan dari nilai si F baris ini harus berdasarkan dengan kuadrat tengah baris. Untuk perhitungan F lajur berdasarkan kuadrat tengah lajur. Jadi nanti dalam tabel analisis ragam ini dia nanti harus dapat namanya F baris dan juga F lajur. Nanti ini akan dibandingkan dengan F tabel juga. Kemudian kita menghitung koefisien nisbi. Kita ini bertujuan untuk pembandingan koefisien nisbi RBSL dengan terhadap RAL. Nah, nanti dia ini rumusnya kalau untuk RAL kan dia tidak ada pembagian, makanya dia itu untuk baris dan kelompok maka dia itu untuk baris dan lajur dia itu dijumlahkan, dimasukkan semua, karena dia ini di dalam sistem RAL yang kita ketahui kan untuk lingkungan itu sudah dianggap sama semua, jadi untuk keberagaman itu tidak dilihat dalam RAL, jadi dia dimasukkan semua angkanya. Makanya dengan rumus kuadrat tengah baris ditambah dengan kuadrat tengah lajur
kemudian ditambah dari jumlah lajur dikurang 1, nanti akan dikalikan sama jumlah kuadrat tengah yang dari galat. Nah, dapat nanti nilainya 3,21. Nah, kemudian kita bandingkan dia koefisien nisbi dari RBSL dengan RKTL atau dengan rancangan kelompok. Nanti dia ini, karena rancangan kelompok ini kan dia kita bagi-bagi menjadi kelompok, berarti ada yang kelompok baris dan ada yang kelompok lajur. Nah, nanti kita pakai, kalau untuk di kelompok baris kita pakai dia kuadrat tengah dari si baris. Nah, kalau untuk lajur kita pakai kuadrat tengah si lajur. Kemudian nanti ditambahkan dengan sama-sama ditambahkan dengan kuadrat tengah galat. Nah, kemudian nanti dibagi sama jumlah dari lajur dikali dengan kuadrat tengah galat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti dapatlah untuk nilai koefisien nisbi dari dibandingkan RBSL dan RKLT, nanti dapatlah dia pada baris 0,81 dan pada lajur dapat 3,66. Nah, nanti hasilnya menunjukkan bahwa penambahan pengelompokan lajur mungkin dilakukan dalam menggunakan RBSL dan diduga menaikkan ketepatan percobaan dibandingkan dengan RKLT dengan baris sebagai kelompok sebesar 266%, sedangkan penambahan pengelompokan baris dalam RBSL tidak menaiki ketepatan dibandingkan RKLT dengan lajur sebagai kelompok, sehingga untuk pengujian ini suatu RKLT dengan lajur sebagai kelompok akan sama efisiennya dengan RBSL.